Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Karena tanpa ilmu, seseorang tidak akan khusyuk dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu pertama yang diturunkan merupakan perintah membaca. Iqra, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq yang berarti bacalah. Membaca merupakan jembatan pertama untuk mendapatkan ilmu. Sebagian besar ulama menafsirkannya kalimat Iqra sebagai tuntutan atau seruan kepada kita dalam menuntut ilmu. Ilmu merupakan warisan para nabi dan rasul yang penting untuk dipelajari, difahami, serta diamalkan untuk mencapai tujuan akhir dari ilmu, yakni al-khawfu ilallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jika harta, kitalah yang harus menjaganya, berbeda dengan ilmu, yang justru ilmulah yang menjaga kita. Sesungguhnya ilmu tidak akan membuat lelah pemiliknya karena selalu menjaganya, karena tempat ilmu adalah di dalam hati, sehingga hal itu tidak membutuhkan lemari khusus atau kunci spesial untuk menjaganya. Allah memberikan kemuliaan serta keutamaan bagi para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, Allah angkat derajatnya baik di hadapan manusia ataupun di hadapan para penduduk langit, yaitu para malaikat. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian yang kedua, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali serta menjadi janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala jariyah. Sesungguhnya ilmu itu bukan tentang seberapa banyak, namun tentang seberapa manfaat untuk kita dan untuk orang di sekitar kita, sehingga dengan ilmu yang kita ajarkan akan membawa pahala jariyah yang tidak akan terputus walaupun setelah kematian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata bani Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita ambil sebuah hikmah, yakni orang yang bahagia adalah orang yang ketika nafasnya telah terhenti namun pahalanya terus mengalir. Namun sebelum kita memulai perjalanan dalam menuntut ilmu, ada hal penting yang harus kita perhatikan. Karena di era zaman modern ini, banyak sekali para penuntut ilmu yang bersemangat dalam mempelajari berbagai macam ilmu, namun melupakan sesuatu yang penting sebelum mempelajari ilmu,
yaitu adab dalam menuntut ilmu. Sehingga banyak di antara para pelajar hari ini yang memiliki ilmu tinggi namun nihil dalam perihal adab. Sehingga bisa dikatakan pada zaman ini kita tidak kekurangan orang yang berilmu namun kekurangan orang yang beradab. Mempelajari adab dalam menuntut ilmu merupakan sesuatu yang fundamental karena menentukan terhadap keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Karena pada hakikatnya, semakin banyak kita mempelajari ilmu, seharusnya semakin membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sebuah ilmu tidak membuahkan takut kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah ilmu yang kehilangan keberkahannya. Syekh Ajarnuzi mengatakan, kendati para penuntut ilmu yang telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, namun banyak dari mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Ini dikarenakan kesalahan dalam cara menuntut ilmu dan diabaikannya syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Karena barang siapa salah jalan, tentu akan tersesat dan tidak akan mencapai tujuan. Di antara syarat yang sering diabaikan oleh para penuntut ilmu sekarang adalah kurang bahkan tidak menghormati guru. Di dalam kitab Taisirul Khalaq disebutkan seorang penuntut ilmu haruslah meyakini bahwa guru mempunyai kedudukan sama seperti orang tua, bahkan bisa lebih tinggi. Karena orang tua memelihara jasadnya, namun guru memelihara jiwanya. Orang tua memperhatikan urusan dunianya, sementara guru memperhatikan urusan akhiratnya. Karena melihat realitas hari ini yang krisis akan adab, Al-Fakir membuat materi ini untuk menjadi tuntunan praktis bagi para penuntut ilmu agar dapat memperhatikan adab-adab saat mempelajari ilmu. Semoga dengan hadirnya materi ini bisa membuat generasi di zaman ini tidak hanya menjadikan ilmu sebagai pengetahuan semata, namun menjadikannya sebagai landasan dalam kehidupan, sehingga lahirlah generasi yang mulia yang tinggi akan ilmu dan adab. Karena di balik sebuah peradaban yang mulia terdapat para ulama dan intelektual yang menjadi salah satu penopangnya. Wallahu a'lam bishawab.